Jabar, Jateng, satu lagi Kalbar ya, paling informatif. Dan tentu saja kita kepingin, terutama saya dan Bang Emil, kalau datang ke Jakarta itu suasananya adem kayak gini. Adem, ada anginnya, ada kopinya. Kalau ada pemimpinnya adem, nih followernya harus lebih adem. Ganjar seperti Susi, jago medsos sedikit kerja. Rakyat tidak punya idola, jadi milihnya dia. Ditulis oleh Rizal dari siwak.com. Ganjar, Ridwan Kamil, dan Anies Baswedan. Ketiganya adalah gubernur dengan cakupan wilayah yang berbeda. Namun, ketiganya punya panggung yang serupa. Medsos yang gempita, semua publik menyoroti mereka. Seolah tidak ada sosok lain di antara mereka bertiga. Iya, karena publik hanya disajikan dongeng oleh kemasan medsos mereka. Apa sih fungsi medsos buat orang Indonesia? Pamer harta rata-rata bukan? Pamer kebahagiaan padahal mereka tidak bahagia. Sebuah frame ditampilkan yang tercantik seolah menggambarkan mereka sempurna, padahal aslinya biasa saja. Itulah rata-rata fungsi medsos. Menampilkan tampilan hasil kerja keras tim editing dalam setiap scene dengan cut and action yang dibangun berdasarkan dialog atau naskah. Lalu publik menerima informasi tersebut layaknya kebenaran, karena ketika publik memiliki mata untuk melihat, mereka jadi percaya. Publik suka lupa bahwa pesulap juga suka memainkan ilusi mata. Tapi lucunya banyak yang percaya pesulap memakai ilmu sihir hitam dan sebagainya. Tapi mereka percaya apa yang dilihat oleh aksi sang pesulap. Itulah psikologis dasar manusia. Berdasarkan dari teori itu, ketiga tokoh di atas ialah serupa. Mereka bertiga punya medsos yang elegan, punya penyampaian informasi yang luar biasa. Ketiganya juga punya klaim luar biasa atas kepemimpinan mereka di daerah yang mereka kuasai. Tapi lagi-lagi mereka layaknya pesulap, menyajikan sebuah trik untuk dinikmati penontonnya, membuat penontonnya terbuai dan terpesona. Jadi publik tidak bisa melihat fakta-fakta yang ada. Ganjar adalah idola kubu pecinta Jokowi. Anies adalah kubu pecinta 212. Ridwan Kamil kehilangan pasar di antara keduanya, jadi dia tunduk di bawah Erlangga. Ketika kita bicara soal Ganjar yang diidolakan rakyat, sesungguhnya itu bentuk interpretasi masalah, di mana rakyat sesungguhnya tidak punya sosok yang mereka percaya. Jika capres tunggal diisi oleh Puan Maharani, maka tentu anggapannya akan serupa dengan Mak Banteng sebagai presiden terdahulu. Publik enggan percaya Puan. Lantas siapa? AHY. Terlalu cepat dan terlalu muda untuk memasuki bursa pilpres dikala dia belum punya masa yang banyak di seluruh Indonesia. Caimin, orang paling tidak kompeten yang merasa kuat akan dirinya dan paling merasa bisa menjadi sesuatu. Sebuah presiden buruk untuk rakyat bila Caimin jadi presiden. Maka tak heran para ketum parpol mencoba mengusung diri mereka masing-masing. Ketum parpol meyakini umat parpolnya mampu memenangkan pertarungan pilpres. Karena mungkin menurut sudut pandang mereka, yang dibutuhkan dalam bursa presiden nanti adalah kesulitan anggota partai yang bekerja untuk mengkampanyekan mereka. Istilahnya, rakyat itu cuma suara purbakala, dibayar dengan sedikit duit, pasti akan bisa kasih suara. Itulah mengapa Ganjar, Anies bisa jadi sosok idola lain di masyarakat. Karena semua sedang berusaha mencalonkan diri, tapi tidak ada calon yang kompeten. Ganjar belum mampu membuktikan kinerjanya sebagai gubernur Jateng yang kompeten. Ganjar, apa kinerjanya 8 tahun jadi gubernur selain main di medsos, apa kinerjanya? Tolong gambarkan track record Ganjar di DPR, kemudian sebagai gubernur selesaikan wadas itu. Selesaikan rob itu, berapa jalan yang terbangun kemudian sekarang diramaikan kemiskinan di Jateng malah naik. Tolong masyarakat juga apple to apple membandingkannya. Jadi masalah Ganjar itu sesungguhnya banyak, tapi tidak terlihat. Karena memang tidak ingin ditampilkan dalam bentuk frame medsosnya. Begitu juga Anies, keduanya serupa. Minimnya calon inilah yang membuat rakyat akhirnya terpaksa memilih Ganjar. Tolong diingat ya, pilpres bukan sandiwara. Pilihlah calon yang tepat nantinya juga buat kita-kita. Ganjar bukanlah salah satu tokoh kompeten yang bisa mengisi daftar bursa capres untuk 2024 ini. Satu-satunya calon paling rasional adalah mereka yang dipilih Ibu Megawati nanti. Bisa itu dirinya, atau anaknya, atau calon-calon lain yang lebih baik seperti Risma, atau kader PDIP lain yang mungkin tidak bisa kita duga. Seperti halnya mungkin saja Prabowo Subianto lah
satu-satunya capres yang diusung oleh PDIP. Hal-hal lain di luar nalar logika awam, karena memang begitulah Indonesia bekerja. Tiba-tiba Kiai Ma'ruf bisa jadi wakil presiden, tiba-tiba Sandiaga juga bisa jadi calon presiden. Tidak akan ada yang menduganya. Bagaimana menurut Anda? Menyampaikan bahwa untuk kegiatan kampanye itu agar efisien dan efektif dan juga berkualitas, yaitu mengedukasi masyarakat, mendidik masyarakat untuk memperkenalkan secara peserta pemilu apa visi misinya dan dalam durasi waktu yang tidak terlalu panjang, sehingga kemudian semacam ada titik temu antara apa yang dirancang. Demokrat takut AHY tak cukup waktu dipoles kalau kampanye cuma 90 hari? Ditulis oleh Syardi dari siwar.com. Pemilu masih 2 tahun lagi, tapi berbagai persiapan sudah dimatangkan pemerintah dengan KPU. Belum lagi desakan atau lebih tepatnya bacotan barisan sakit hati yang memelintir narasi isu presiden 3 periode atau penundaan pemilu. Jadi, mau tak mau pemerintah secepat mungkin mengatur prosedur dan mekanisme pelaksanaan pemilu supaya publik lega dan kelompok sakit hati tidak bisa bikin ulah baru. Salah satu yang disepakati antara pemerintah dan KPU adalah masa waktu kampanye selama 90 hari. Juru bicara Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra mempertanyakan efektivitas waktu kampanye selama 90 hari tersebut. Bukan perdebatan 120 atau 90 hari yang seharusnya dikorbankan, melainkan apakah waktunya cukup bagi rakyat untuk mengenal dan mendalami tawaran-tawaran perubahan untuk perbaikan nasib rakyat dan negeri ini yang disampaikan oleh para calon pemimpin nasional ketika berkampanye, katanya. Dia meminta ruang untuk berkampanye, menyampaikan visi misi, gagasan-gagasan besar, program kerja dari tiap pasangan calon presiden dan wakil presiden seharusnya benar-benar dibuka lebar, bukannya malah semakin dibatasi. Dia berharap penentuan setiap aspek teknis pemilu 2024 oleh KPU lebih mempertimbangkan substansi dan mengedepankan tujuan pelaksanaan pemilu, tidak semata unsur kepraktisan atau upaya pengurangan anggaran belaka. Apalagi sekedar mengikuti maunya pemerintah, karena independensi, kemandirian KPU untuk pemilu berjalan dengan jujur dan adil dilindungi oleh undang-undang. Katanya lagi, kalau Demokrat meminta waktu kampanye lebih lama, maka bisa ditebak kalau mereka takut kalah saing dan tidak punya cukup waktu untuk memoles AHY atau citra partai yang sudah lumayan jeblok. Sudahlah Demokrat, kalau hancur ya hancur aja. Kalau memang emas, sampai kapanpun tetap emas. Mau dilumuri kotoran pun atau diinjak berkali pun tetap saja